Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Hasibuan, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 10, kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping. Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik media kertas ataupun media cetak lainnya. Jadi sebagaimana pembahasan kita pada ini, akuntabilitas, beberapa langkah yang kita jelaskan nanti. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dan konteks, dan menjadi PNS yang akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah: akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah hubungan. Hubungan adalah antara individu dengan kelompok ataupun institusi. Terus akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas itu adalah antara pertanggungjawaban individu dalam mencapai tujuan harus adil dan inovatif. Selanjutnya, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan dalam maksudnya itu adalah laporan pertanggungjawaban yang dicapai oleh kelompok atau institusi untuk membuktikan nyata hasil proses tersebut. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Karena akuntabilitas ini adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Dan akuntabilitas memperbaiki kinerja, terutama kinerja PNS dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat. Pentingnya akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah karena akuntabilitas ini merupakan prinsip dasar organisasi yang berlaku pada setiap level unit organisasi, yang merupakan sebuah kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kepada atasannya. Tingkatan akuntabilitas itu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal yang mengacu pada nilai diri sendiri seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok biasanya atas kerjasama kelompok yang merupakan tujuan dari kelompok. Akuntabilitas organisasi mengacu pada pelaporan yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan ataupun kinerja organisasi. Dan akuntabilitas stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak lainnya. Kita masuk ke pembahasan mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas itu yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua transparansi, 3 integritas, 4 tanggung jawab, 5 keadilan, 6 kepercayaan, 7 keseimbangan, 8 kejelasan, 9 konsistensi. Selanjutnya, akuntabilitas dan konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi merupakan standar awal untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Jadi informasi harus secara transparansi dan jelas. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Aparat pemerintah harus lebih dituntut untuk mampu dalam menyelenggarakan pelayanan yang baik dan lebih bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada publik yang penuh etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, penggunaan sumber daya milik negara. Penggunaan sumber daya milik negara harus sesuai dengan kebutuhannya, misalnya dalam penggunaan alat dalam instalasi tersebut. Dan penyimpanan dan penggunaan data dalam informasi pemerintah. Penggunaan informasi harus secara aman dan tidak tersebar keluar bagi yang tidak mementingkan informasi tersebut. Selanjutnya, menjadi PNS yang akuntabel. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai dasar berikut. Yang pertama, nilai dasar, kedua kode etik, yang tiga komitmen, yang keempat kompetensi yang diperlukan, yang kelima kualifikasi akademik, yang keenam jaminan perlindungan hukum, yang ketujuh profesionalitas jabatan. Jadi seorang PNS itu harus melakukan pelayanan dan bertindak sesuai dengan persyaratan dan perannya di dalam masyarakat, yaitu memberikan pelayanan publik yang berintegritas, profesional, menghindari perilaku-perilaku curang, korupsi, dan diskriminatif dalam melakukan pelayanan publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan adalah paham atau ajaran yang mencintai bangsa dan negaranya sendiri.
Wawasan kebangsaan merupakan pengetahuan ilmu tentang kenegaraan. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang keempat konsensus dasar yang yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip nasionalisme harus mengedepankan kecintaan terhadap bangsa dibanding kecintaan kepada individu ataupun kelompok. ASN merupakan pelayan publik. ASN itu merupakan pelayan publik yang sesuai dengan undang-undang dan harus memberikan pelayanan yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN itu merupakan pembuat pelaksana kebijakan publik yang diterapkan dalam undang-undang dan pejabat pemerintahan yang tersebut. Dan ASN juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang menghindarkan terjadinya konflik dalam unit kerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga ASN itu dituntut untuk berperilaku etika dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan seutuhnya kepada masyarakat. Terima kasih.